kepada Bapak, kepada Pak Erpin, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya atau kesempatannya kepada saya. Ya, perkenalkan dahulu, nama saya Erpin, saya bagian dari Customer Relation Universitas Prastia Mulia. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan presentasi terkait Universitas Prastia Mulia, atau lebih singkatnya kita sebutnya Prasmul. Oke. Mungkin teman-teman dari Loyola udah tahu nih sebagian tentang Prasmul, atau mungkin Prasmul itu apa sih, ada di mana, mungkin teman-teman ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Karena sebetulnya dari Loyola ini banyak banget yang ke Prasmul. Oke, mungkin langsung aja saya akan share screen file presentasinya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Ya, jadi kita ini kalau presentasi selalu punya tema. Nah, tema kita pagi hari ini adalah Becoming the Best Version of Yourself. Bagaimana Prasmul ini mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi pribadi yang bisa dibilang mumpuni atau memang memiliki kemampuan yang memang dibutuhkan oleh dunia industri. Namun sebelum saya menjelaskan jauh tentang hal ini, ada beberapa fakta menarik nih tentang Universitas Prastia Mulia, yang mana fakta ini dilakukan oleh Kantar Market Research tahun 2019, yang mengatakan bahwa 64% lulusan Prasmul itu sudah diterima bekerja sebelum mereka diwisuda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Prasmul punya program yang namanya Talent Fair. Apa itu Talent Fair? Talent Fair itu adalah event yang mana kita panggil perusahaan-perusahaan ternama untuk datang ke Prastia Mulia dan mereka melakukan hiring di sana, di Prastia Mulia maksud saya. Nah, dari situlah dari teman-teman bisa langsung mendapatkan pekerjaan ketika mereka datang ke Prastia Mulia. Siapa saja sih sebenarnya undangannya banyak banget nanti. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Unilever, ada BCG, ada PwC, ada Deloitte, dan lain sebagainya. Dan itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang top gitu, atau multinational company. Lalu bagi mereka yang belum beruntung, mungkin yang belum keterima pada saat itu, anak-anak Prasmul tuh nggak butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka hanya butuh waktu rata-rata 4,4 bulan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Seperti itu. Dan yang paling penting atau paling menarik dari fakta ini adalah 100% perusahaan-perusahaan yang menerima anak Prasmul semuanya merasa puas atas kinerja anak Prastia Mulia. Dan 27%-nya mahasiswa Prasmul banyak yang menjadi pengusaha atau menjadi pembisnis. Lalu siapa sih sebenarnya alumni Prastia Mulia, atau ada berapa sih alumni Prastia Mulia? Nah, kita sudah meluluskan lebih dari 10.000 alumni yang mana mereka tersebar di beberapa wilayah dan juga mereka menjadi seorang pembisnis dan ataupun menjadi seorang profesional. Kalau teman-teman pernah dengar Puding Puyo, Wakacau, Pomade Smith, Lizzie Para, BLP Beauty, Roll Over, Fore Coffee, Sabu Haci, Haci Grill, Barber Box, Dekat Rumah, dan lain sebagainya, itu adalah bisnis-bisnis yang dibuat oleh anak Prastia Mulia sampai saat ini. Nah, kemudian nggak hanya sebagai seorang pembisnis, tapi juga menjadi seorang profesional yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Jadi di perusahaan ini mereka bekerja sebagai supervisor, manajer, bahkan area manager. Ada yang bekerja di Gojek, di Tokopedia, di Unilever, di Klook, di Vivo, di Deloitte, di PwC, dan lain sebagainya. Dan mereka menempati posisi-posisi yang strategis di sana, bukan posisi-posisi yang biasa. Lalu kalau tadi saya bercerita tentang alumni, apa sih sebenarnya yang akan kita hadapi nanti di era saat ini? Sebenarnya industri ini akan seperti apa sih? Nah, saya punya satu video menarik tentang hal itu. Silakan disimak baik-baik. Dunia industri terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Diawali dengan penemuan mesin uap, penemuan tenaga listrik, penemuan komputer dan robot, dan yang terkini, penemuan otomatisasi dan pertukaran data yang mencakup Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan Robot Process Automation. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, ekonomi, hingga memberi tantangan baru bagi dunia industri. Mau tidak mau, pelaku industri harus dapat menyesuaikan diri dan berinovasi. Perusahaan yang tidak mampu menjawab tantangan ini tinggal menunggu waktu untuk pamit dari persaingan. Begitupun dengan sumber daya manusia.
dituntut terampil dan tanggap dengan penggunaan teknologi. Untuk itu, Universitas Prasetya Mulia hadir menjawab kebutuhan akan sumber daya yang terampil. Kami mendidik setiap lulusan agar menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, adaptif, serta memiliki keterampilan problem solving, critical and creative thinking, art-based thinking, dan entrepreneurial mindset. Dengan pilihan program studi dan kurikulum terkini yang sangat relevan dengan kebutuhan industri dan bisnis, kami percaya setiap lulusan Universitas Prasetya Mulia mampu berkontribusi secara nyata untuk kemajuan dunia usaha. People, planet, and profit menjadi basis kami dalam pengetahuan kewirausahaan. Sebab kami percaya, bisnis yang sustainable dan berkembang tidak hanya berasal dari profit semata, tetapi juga harus membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Keberadaan sains, teknologi, dan bisnis tidak lagi terpisahkan. Mereka mempunyai peran yang sama dalam kemajuan industri. Sumber daya manusia yang utuh dengan keterampilan tidak akan tertinggal di masa depan. Karena itu, kolaborasi menjadi prioritas daripada sekedar berkompetisi. Universitas Prasetya Mulia selalu mendorong para pengajar maupun mahasiswa untuk saling berkolaborasi mulai dari antar mata kuliah, program studi, school, sampai dengan kolaborasi bersama industri dan pemerintah yang terus dilakukan untuk meningkatkan koneksi dan jejaring karir bagi para lulusan. Dengan sinergi tersebut, Universitas Prasetya Mulia akan terus melahirkan para pebisnis dengan pengetahuan teknologi dan juga para engineer yang memiliki pemahaman bisnis, serta para profesional dengan skills yang komprehensif. Sebab kami adalah Universitas Prasetya Mulia, where entrepreneurial spirit is in our DNA. Persiapkan dirimu menjawab tantangan revolusi industri terkini bersama Universitas Prasetya Mulia. Collaborative learning by enterprising. Oke, jadi seperti itulah tantangan yang akan kita hadapi di dalam video tersebut. Lalu industri itu kan akan terus bergerak ya, mulai dari industri 1.0 sampai saat ini kita sudah menghadapi industri 4.0. Mungkin nanti dari teman-teman semua yang sekarang kelas 10, 11, 12 akan menghadapi yang namanya industri 5.0, 6.0, dan seterusnya. Lalu sebenarnya kuncinya apa supaya kita bisa survive terhadap setiap perubahan tersebut? Kuncinya adalah menjadi pribadi yang skillful. Di sini makanya Prasmul mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang terampil, inovatif, bisa berkolaborasi dengan siapapun, dan bisa beradaptasi terhadap setiap perubahan, baik perubahan yang ada di industri ataupun perubahan yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi teman-teman akan mendapatkan pembekalan yang sangat lengkap di Prasetya Mulia untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kalian untuk menjadi pribadi yang skillful. Skillful itu apa? Skillful itu nggak cuma sekedar hard skill atau ilmu pengetahuan atau pintar, tapi soft skill juga gitu. Nanti apa itu soft skill? Nanti saya akan jelaskan sekalian untuk lanjut berjalan. Di dalam video tadi ada 5 teknologi yang menjadi acuan kita gitu. Ada yang namanya process automation, ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya augmented virtual and mixed realities, ada cloud computing and services, ada Internet of Things. Secara tidak sadar, kelima teknologi ini telah mempengaruhi kehidupan kita sehari ya. Oke. Kayak misalnya kita menyimpan data, mungkin dulu zaman saya pakainya disket, flash disk, tapi sekarang karena flash disk dan disket itu rentan hilang, sehingga data kita akan hilang juga. Nah, sekarang udah namanya cloud computing. Jadi kita bisa menggunakan G Drive, iCloud, OneDrive, dan lain sebagainya. Sehingga itu aman, kalian bisa akses kapanpun dan dimanapun. Lalu ada Internet of Things. Banyak banget benda-benda yang udah dikaitkan dengan internet, seperti misalnya televisi, AC, bahkan rice cooker sekarang sudah bisa dikaitkan dengan internet. Jadi smart home, oke? Dan ada proses automation, ada ada mobil yang bisa bergerak tanpa driver, atau ada artificial intelligence, ada restoran yang menggunakan robot sebagai pelayannya. Hal ini apa sebenarnya menjadi problemnya? Yang menjadi problemnya adalah dengan kemajuan teknologi ini, ternyata ada beberapa bidang atau ada beberapa posisi yang mungkin nanti akan hilang di masa yang akan datang. Kayak misalnya driver, karena tadi ada mobil yang bisa jalan sendiri, mungkin driver nanti udah nggak diperlukan. Kalau misalnya waiter, karena ada robot, mungkin bisa digantikan oleh robot. Karena di Jepang sudah seperti itu. Di Indonesia sendiri, ada yang udah nggak menggunakan kasir nih. Perusahaan retail, dia nggak pakai kasir. Tapi dia menggunakan automatic sensor. Ketika orang tersebut mengambil barang di toko tersebut, ketika dia keluar, automatically dia akan terpotong besaran jumlah uang sesuai dengan yang dia ambil. Seperti itu. Jadi cashier aja bisa hilang.
Bahkan di bandara-bandara besar itu nggak pakai customer service, tapi ada robot yang berjalan yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, hal inilah yang mungkin teman-teman harus perhatikan ketika ambil jurusan nanti, carilah jurusan yang memang berorientasi kepada masa depan. Lalu dengan kemajuan teknologi ini, apakah ada pekerjaan baru? Iya, pastinya ada. Dan inilah yang harus teman-teman perhatikan. Sekarang perusahaan itu banyak sekali mengincar, ini dia posisinya. Ada digital business analyst, ada business analyst, ada social media specialist, ada data scientist, ada digital and SEO marketing specialist, dan lain sebagainya. Jadi inilah teman-teman yang perhatikan, ini yang sangat diincar oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Lalu bagaimana dengan peranan Prasasti Mulia? Nah, Prasmo sendiri kita tidak hanya belajar melalui teoretikal, tapi juga praktikal, seperti itu. Nah, praktikalnya seperti apa sih? Kita punya 3 pendekatan. Di sini ada yang namanya discovery based learning. Jadi kita mendorong anak-anak untuk selalu inovatif dalam membuat berbagai macam eksperimen dan prototyping atau membuat suatu produk. Dan sehingga produk tersebut bisa berguna untuk dirinya sendiri ataupun bisa untuk masyarakat. Lalu dari project based learning, kalian akan mendapatkan banyak macam real project yang kita dapatkan dari perusahaan yang memang kita dapatkan dari mereka. Sehingga kalian bisa mengaplikasikan teoretikal yang kalian pelajari, diaplikasikan langsung kepada real project tersebut. Dan kalian bisa berkolaborasi dengan mereka. Lalu ada art-based learning. Art-based learning ini kita mengasah kemampuan creativity anak-anak, tidak hanya kreativitas dalam membuat berbagai macam produk, tapi juga menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Jadi kalian bisa melakukan brainstorming dan lain sebagainya. Karena di Prasmul lebih banyak tugas lebih banyak tugas kelompok dibandingkan tugas individual gitu. Lalu Prasmul itu tidak didirikan oleh satu orang, tapi Prasmul didirikan oleh lebih dari 60 konglomerat Indonesia atau 60 pengusaha Indonesia. Teman-teman bisa lihat ada Sinarmas Group, ada Salim Group atau Indofood, ada Ciputra Group, ada Astra International, ada Argo Manunggal Group, ada Gemala Group, ada Alam Sutra Group, ada Lipo Group, dan lain sebagainya. Jadi Prasmul itu memang root-nya adalah bisnis, karena pendirinya ada para pembisnis gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika lulus dari Prastia Mulia. Prasmul juga mendorong anak-anak untuk mengikuti beragam kompetisi, baik kompetisi nasional maupun internasional. Di sini ada berbagai macam perlombaan yang telah kita menangkan, seperti L'Oreal Brainstorming, Unilever Future Leaders League di London, Food Science dan Serikat. Dan Prasmul juga membekali kalian ilmu pengetahuan tentang dengan program yang namanya CEO atau guest lecture. Jadi kita akan panggil petinggi-petinggi perusahaan untuk memberikan kuliah umum kepada teman-teman semua. Jadi kuliah umum ini berasal dari perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa menjelaskan seperti apa sih perusahaan itu bagaimana sih perusahaan ini itu lihat masalah. Dan ini tidak hanya untuk 1 atau 2 perusahaan, tapi untuk macam-macam perusahaan nanti akan kita undang. Jadi teman-teman akan mendapatkan insight dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam industri, sehingga bisa meningkatkan kualifikasi kalian atau ilmu kalian. Lalu ini adalah contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat ada legal advisor dari FHO, ada executive chief dari Unilever, ada CEO PT Wow, dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar orang-orang yang hebat yang akan bisa memberikan ilmu kepada kalian. Lalu kita juga ada program magang. Magang di Prasmul itu ada 2 kali. Magang yang pertama dilakukan ketika liburan semester 1. Magang yang kedua yaitu ketika kalian berada di semester 8. Tapi kalau misalnya kalian pilih fakultas STEM atau jurusan STEM, kalian punya kesempatan untuk magang selama kurang lebih 1 tahun yang akan dibagi ke beberapa part di setiap semesternya. Nah, ini dia. Kalau tadi kan saya bilang skillful itu nggak cuma hard skill, tapi soft skill juga. Hard skill itu kan tadi ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan dari pembelajaran atau perkuliahan. Soft skill itu apa? Soft skill itu bisa berupa leadership, teamwork, attitude, public speaking, communication, dan lain sebagainya. Nah, itu diasah melalui apa? Di Prasmul ada program yang namanya Community Development, atau kita singkatnya Comdev. Comdev di sini akan ada 2 kali. Comdev yang pertama yaitu kalian harus memberikan kontribusi ke anak-anak jalanan, panti asuhan, panti jompo, panti weda selama kurang lebih 20 jam di semester kedua. Lalu ada Comdev 2 yang akan dilaksanakan di semester kelima.
Di sini Komdev 2 karena akan dibentuk suatu kelompok dari berbagai macam jurusan yang ada di Prasmul, kemudian harus memberikan akan ditinggal di suatu desa selama kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, dan kalian diwajibkan untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut. Bagaimana caranya? Nanti akan diinfokan atau diajarkan bagaimana kalian bisa meningkatkan perekonomian di sana. Jadi ada beberapa contoh yang tetap dilaksanakan meskipun kita sedang online, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalaupun sedang online, kita tetap menjalankan pembelajaran seperti offline. Jadi nggak ada pembelajaran yang dihilangkan. Kalau tadi saya bercerita bahwa Prasmul mendorong anak-anak membuat produk, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak membantu mereka untuk memperkenalkan produk mereka. Maka dari sini, Prasmul menyediakan berbagai macam event atau program untuk memperkenalkan produk mereka melalui exhibition, showcase, internal competition, ataupun festival bisnis. Ini ada beberapa contohnya. Ada Entrepreneur Day, ada House Expo, ada Innovare, ada Creative Fest, ada Blitz, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah event-event yang memang kita buat untuk memperkenalkan produk-produk anak Prastia Mulia. Di Prasmul kita juga punya kerjasama dengan universitas luar negeri. Kita ada student exchange dan study abroad. Itu adalah 2 hal yang berbeda di Prastia Mulia. Student exchange, kalian punya kerjasama dengan organisasi yang namanya AIESEC. AIESEC itu adalah organisasi internasional yang mewadahi anak-anak mahasiswa di seluruh dunia untuk menjadi volunteer ke beberapa negara yang memang membutuhkan volunteer. Nah, itu adalah student exchange. Kita ada satu lagi study abroad. Nah, study abroad, kalian punya kesempatan buat belajar di universitas top dunia selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan. Siapa saja universitas yang kita kerjasama? Ada Boston University Amerika Serikat, UNSW Australia, Tsinghua University China, National Taiwan University, University of Sydney, University of Toronto, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget pilihan universitas yang bisa kalian pilih di Universitas Prastia Mulia untuk belajar di sana selama kurang lebih 1 semester. Tapi ini bukan untuk double degree, ini hanya mendapatkan experience bagaimana kalian belajar di universitas top dunia. Seperti itu. Dan ini adalah program optional, jadi tidak diwajibkan, siapa aja yang mau dipersilahkan. Prasmul adalah multicultural campus, jadi siapa aja boleh masuk Prasmul, kita nggak melihat kepada suatu agama atau suatu suku tertentu. Jadi yang penting dia lolos tes dan bisa menyelesaikan administrasinya. Ini dia, kita punya 14 program studi yang dibagi menjadi 2 fakultas utama. Fakultas yang pertama itu adalah School of Applied STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Di sini ada Business Mathematics, ada Computer System Engineering, ada Food Business Technology, ada Product Design Engineering, ada Renewable Energy Engineering, dan Digital Business Technology atau Software Engineering. Kemudian ada School of Business Economics, ada Accounting, ada Branding, ada Business, ada Business Economics, ada Event, ada Finance and Banking, ada Hospital Business, dan International Business Law. Ini adalah 14 jurusan bisa kalian pilih untuk anak IPA, 14. Untuk anak IPS hanya bisa pilih di Sekolah Business Economics dan 2 di STEM, yaitu Business Mathematics dan Digital Business Technology. Itu bisa untuk anak IPS ataupun bahasa. Oke? Kalau tadi saya bercerita tentang akademik, sekarang saya akan bercerita tentang non-akademik. Di Prasmul juga kita punya non-akademik nih. Fungsinya bisa kalian membuat koneksi atau relasi. Karena in business, connection is really important thing because ya bisa membantu kalian dalam berbagai macam hal. Kayak gitu. Di sini karena Prasmul tuh ikatan alumninya sangat kuat, sehingga kalian membutuhkan koneksi juga yang harus kuat. Sehingga kalau misalkan kalian punya bisnis, kalian bisa disupport oleh mereka atau bisa memberikan berbagai macam problem untuk bisa di-solve atau diselesaikan oleh mereka. Kita ada student board namanya. Student board itu mungkin semacam OSIS kalau di SMA. Di sini mereka akan membawahi berbagai macam organisasi di bawahnya. Jadi kalian bisa mengikuti berbagai macam event atau organisasi yang berada di bawah student board. Lalu ada student activity club atau ekstrakurikuler. Di sini kita punya sports, ada dance, ada music, ada drama, dan lain sebagainya. Lalu ini adalah beberapa macam aktivitas yang telah dikerjakan meskipun online, jadi tetap dilaksanakan nih. Dan di setiap 14 jurusan yang tadi saya sebutkan, itu ada himpunan mahasiswanya masing-masing. Kita sebutnya student organization. Dan mereka akan membawahi berbagai macam event juga di setiap jurusannya. Fasilitasnya apa sih yang dimiliki Prasmul dan apa yang bisa kita berikan kepada mahasiswa? Ini dia. Kita punya collaborative STEM laboratories atau kita punya 1 gedung laboratorium itu sebanyak 7 lantai. 2 lantainya ruang kelas, 5 lantainya semuanya laboratorium yang bisa kalian gunakan. Kemudian ada moot court atau ruang persidangan.
kemudian ada Food Production Laboratory untuk anak hospital business, kemudian ada Astra International Library atau perpustakaan internasional, ada Dry Mock-up Room and Hotel Laboratory, ini untuk anak hospital business, dan kita punya Investment Lab, jadi kalian nggak perlu pergi ke Bursa Efek Indonesia untuk melihat pergerakan saham secara real, karena Prasmul kita punya kerjasama dengan Bloomberg, jadi kalian bisa langsung melihat pergerakan saham secara real hanya dengan di Prastia Mulia. Lalu ada Sports Hall, pasti tempat olahraga, dan ada SAP untuk ada aplikasi yang kita gunakan, dan Co-op Office yang tadi ada di Fakultas STEM. Dan kalau misalnya kalian bingung di Prasmul prakteknya gimana nih kalau lagi online, nah kalian nggak perlu khawatir karena dosen-dosen di Prasmul tuh sangat luas ilmunya, jadi mereka punya banyak cara untuk bisa kalian praktikum di rumah. Dan kita juga memberikan virtual lab untuk anak-anak STEM yang bisa mereka praktek di rumah masing-masing menggunakan software yang telah kita berikan. Dan kita punya ribuan jurnal pastinya dari internasional maupun nasional yang bisa kalian akses kapanpun dan dimanapun. Ada di mana sih Prastia Mulia? Ini dia, Prasmul kita ada di BSD atau di Tangerang. Oke, dekat dengan Jakarta. Kita kalau misalnya tanya lebih tepatnya di mana, kita ada di depan Ion Mall atau ada di depan Indonesia Convention Exhibition. Yang waktu itu ada konser Blackpink kalau nggak salah, dan ada konser Demi Lovato waktu Net 2.0. Jadi kalian kalau mau nonton konser atau apapun itu yang ada di ICE, tinggal jalan kaki di Prastia Mulia. Jadi nggak ribet-ribet parkir di sana, tinggal jalan kaki aja dari Prasmul. Oke, itu hiburan pasti banyak banget di BSD ini, tempat hiburan bisa kalian kalian datangi atau kalian nikmati gitu. Di Prasmul ada beasiswa nggak, Kak? Ya ada dong. Nah, tapi di Prasmul beasiswanya itu unik. Kita tidak bisa beasiswanya ini diajukan gitu. Tapi kalian harus mengikuti ke antara dua jalur ini, yaitu jalur tes atau jalur non-tes. Nah, kalau kalian pilih jalur tes, yang akan diteskan itu adalah matematika, bahasa Inggris, dan psikotes. Kalau kalian pilih jalur non-tes, kalian harus mengumpulkan rapot dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 11 semester 2, dengan nilai masing-masing setiap mata pelajaran itu adalah 85. Tapi ini belum tentu kalian mendapatkan beasiswa karena kita akan lihat dari sini nilainya. Kalau nilai kalian masuk dalam kategori beasiswa atau nilainya sangat baik, barulah kita memberikan undangan tes beasiswa. Tapi masih sebatas undangan, belum tentu dapat karena ada tes beasiswanya lagi. Tes beasiswanya ada 4. Yang pertama itu adalah FGD atau Focus Group Discussion, kemudian ada presentasi, ada bikin esai dan interview. Seperti itu. Dan ini dia, ada 6 jurusan yang bisa kalian dapatkan, 6 peringkat. Yang pertama yaitu kalian full 4 tahun gratis kuliah tanpa bayar di Prastia Mulia. Peringkat kedua yaitu gratisnya 3 tahun pertama. Peringkat ketiga yaitu gratisnya 2 tahun pertama. Peringkat keempat gratisnya 1 tahun pertama. Peringkat kelima gratis uang pangkal. Peringkat keenam dapat potongan 50% uang pangkal. Dan ini tidak hanya untuk 6 orang, tapi untuk 10% kursi yang tersedia di Prastia Mulia. Seperti itu. Dan kalau buat teman-teman kelas 12, kalian udah bisa daftar gelombang kedua di saat ini di website kita di www.prastiamulia.co.id/penerimaan S1. Jadi kita akan buka sampai dengan tanggal 11 Oktober untuk pembukaan tesnya, dan tes akan dilakukan secara online tanggal 17 Oktober. Jadi kan nggak perlu khawatir yang ada di Semarang sana, tetap bisa melaksanakan tes online dengan Prastia Mulia. Kalau kalian mau pilih jalur prestasi atau non-tes, kita juga sudah buka. Kita akan buka sampai dengan tanggal 4 Oktober. Dia akan lebih cepat penutupannya, karena pengumumannya tanggal 8 Oktober. Caranya gimana daftarnya? Langsung aja ke www.prasmul.link/japres. Seperti itu. Nah, kita juga memberikan potongan sebesar 5 juta rupiah buat teman-teman yang masuk ke Prastia Mulia untuk uang pangkalnya. Dan kalian juga akan mendapatkan tambahan 5 juta rupiah kalau kalian bayar full untuk uang pangkalnya. Jadi total, kalian bisa mendapatkan potongan 10 juta rupiah kalau misalnya kalian bayar full di uang pangkalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalian bisa catat, bisa bisa screenshot, atau bisa foto, dipersilahkan. Namun saya punya satu video menarik dulu nih. Saya akan share satu video lagi. Tunggu sebentar. Saat ini, kita terus bergerak dalam era digital. Jenis pekerjaan yang lama mulai menghilang, digantikan oleh kemunculan profesi baru. Guna meningkatkan daya saing, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah penguatan inovasi di berbagai sektor usaha di Indonesia.
Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Prasetya Mulia mengembangkan konsep Collaborative Learning by Enterprising yang mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan dan praktek lapangan sehingga mahasiswa sudah siap terjun secara profesional sejak mereka duduk di bangku kuliah. Kami adalah institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan entrepreneurship dan melalui 14 jurusannya berorientasi masa depan. 4 tahap Collaborative Learning by Enterprising yang kami kembangkan adalah: pertama, kolaborasi antar mata kuliah, di mana mahasiswa dalam program studi yang sama bisa saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah pengalaman belajar yang komprehensif. Kedua, kolaborasi antar program studi. Para mahasiswa antar bidang studi saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi dunia usaha. Ketiga, kolaborasi antar school. Melibatkan mahasiswa dari School of Business and Economics dan School of Applied STEM. Kolaborasi ini menekankan integrasi dari kedua ilmu terapan, yaitu bisnis dan teknologi, dalam mempersiapkan bisnis yang siap untuk proses komersialisasi. Dan keempat, kolaborasi dengan perusahaan, institusi pendidikan, serta pemerintah. Universitas Prasetya Mulia juga terbuka terhadap inisiasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan dunia accounting, branding, business economics, event, finance and banking, hospitality business, and international business law. Untuk School of Applied STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ada jurusan Business Mathematics, Computer System Engineering, Food Business Technology, Product Design Engineering, Renewable Energy Engineering, dan Software Engineering. Kami membangun seorang pribadi yang aktif berkreasi, berfokus pada inovasi dan kolaborasi, untuk berperan aktif dalam kemajuan dunia bisnis dan teknologi. Karena kami tahu, doing is more important than just knowing. Saat ini kita terus bergerak dalam era digital. Oke. Jadi pekerjaan yang lama mulai. Jadi seperti itu adalah presentasi dari saya. Silahkan mungkin kita buka pertanyaan ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Erpin atas materi yang diberikan ya. Apakah presentasinya juga sudah selesai, Pak? Sudah selesai. Oh, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya ya dari Pak Erpin selaku School Partnership Supervisor. Jadi kita banyak belajar nih mengenai Universitas Prasetya Mulia ya. Apalagi tema tadi presentasinya yang dilakukan oleh Pak Erpin itu Becoming the Best Version of Yourself. Kita jadi tahu nih jurusan yang ada di Universitas Prasetya Mulia, kemudian juga ada terkait beasiswa nih buat teman-teman nih mungkin yang berminat nih bisa langsung saja dicoba. Kemudian terkait dengan teman-teman ya kalau misalnya memang berminat bisa langsung saja mendaftar untuk mengikuti tes gelombang kedua nih di Universitas Prasetya Mulia. Nah, untuk teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin punya pertanyaan, langsung saja silakan komen nih, ketik di kolom chat yang tertera di Zoom nih. Nanti akan saya bacakan dan nanti Pak Erpin bisa minta tolong untuk bantu menjawab ya, Pak ya. Siap. Oke nih. Udah ada nih pertanyaan yang masuk. Iya, ini sudah ada pertanyaan nih. Oke, akan saya bacakan ya, Pak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana untuk biaya uang gedung dan uang kuliah? Apakah tergantung dari jurusan yang dipilih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di Prasmul, pembiayaannya itu sama semua, di semua jurusan itu sama, akan ada 4 pembiayaan yang harus dibayarkan. Yang pertama, yaitu adalah uang pendaftaran. Uang pendaftaran ini adalah uang untuk tes, jadi yang dibayarkan uang pendaftarannya sebesar 500.000. Yang kedua, setelah dinyatakan lolos atau diterima, barulah dibayarkan uang pangkal, gitu, atau uang gedung, atau uang development fee. Nah, di sini itu sama di Prasetya Mulia namanya sebesar 70 juta.
kalau misalnya masuk di gelombang 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya masuk di gelombang 5, 6, 7, dan 8, itu uang pangkalnya sudah 85 juta. Lalu pembayaran yang ketiga, 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai, harus membayar uang semester. Uang semester ini kisarannya ya, di antara 22 juta sampai dengan 28 juta, tergantung jumlah SKS dan ada tidaknya laboratorium yang digunakan per semesternya atau per 6 bulan. Lalu ada yang keempat, ada uang MOS atau uang orientasi. Ini sebesar 4.800.000 dan ini hanya dibayarkan 1 kali juga, gitu. Jadi itu saja 4 pembiayaan yang ada di Prastia Mulia. Untuk uang bukunya itu kita tidak masukkan karena itu biaya buku itu beli sendiri, gitu. Baik, terima kasih Pak Erpin atas jawabannya nih. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Langsung saya lanjut saja untuk pertanyaan yang kedua nih Pak. Ini ada pertanyaan, berapa KKM nilai untuk masuk jalur prestasi dan nilai apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini bisa bantu dijawab ya Pak? Ya, jadi jalur prestasi itu pertama, jalur prestasi itu kalian tidak bisa pilih 4 jurusan ini. Bisnis, finance and banking, business economics, dan branding. 4 jurusan ini kalian tidak bisa ambil di jalur prestasi. Dan kalau di jalur prestasi, kalian harus, di Prasmul itu kan harus pilih 2 jurusan sebagai pilihannya. Nah, kedua jurusan ini kalau jalur prestasi harus misalnya kalau kalian pilih opsi satunya adalah STEM, yang keduanya harus STEM. Kalau kalian pilih opsi SBE, yang keduanya harus SBE. Seperti itu di jalur prestasi. Lalu nilainya bagaimana? Nilainya itu harus minimal 85 setiap mata pelajaran dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 11 semester 2. Gitu. Baik, terima kasih Pak Erpin atas penjelasannya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung saja untuk bertanya di kolom chat di everyone ya teman-teman ya. Jadi biar nanti bisa saya bacakan juga. Ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak di private chat saya. Boleh. Mungkin saya tanyakan saja langsung ke Pak Erpin ya. Apakah penerimaan mahasiswa baru jalur gelombang seperti gelombang 1, 2, ataupun 3 dan seterusnya itu tuh berpengaruh nih di kuota yang masuk ataupun di biaya masuk di awal seperti itu Pak? Iya, kalau 1, 2, 3, dan 4 itu uang pangkalnya sama tadi. Yang membedakan tuh nanti gelombang 5, 6, 7, dan 8. Jadi uang pangkalnya sudah 85 juta. Paling itu perubahannya. Nah, kalau misalnya ditanya kuota, di Prasmul nggak ada kuotanya sebetulnya. Jadi semuanya berdasarkan dari hasil tes. Kalau misalnya anggaplah yang tes itu ada 200 orang misalnya. Lalu 200 orang ini ternyata semuanya pinter semua gitu kan, dan semuanya yang punya kemampuan untuk masuk ke Prastia Mulia, ya kita bisa aja terima itu semua gitu. Tapi bisa juga sebaliknya gitu, bisa semuanya nggak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, ya bisa aja nggak masuk semua kayak gitu. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah kalau kalian mau masuk pilihan bisnis, finance and banking, branding, business economics, itu harus di awal-awal. Karena kalau di akhir-akhir itu biasanya kesempatannya akan menjadi lebih sulit karena sudah banyak pasti yang masuk Prastia Mulia gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin saya boleh tanya lagi nih ya Pak ya. Boleh, silakan. Ini juga ada pertanyaan nih dari kolom chat ini. Bapak, mohon dijelaskan lebih lanjut untuk program penjurusan yang membedakan siswa dari jurusan IPA dan jurusan IPS, Pak. Mungkin bisa minta tolong Oke, bantu saya share juga. screen lagi kali ya. Oh ya, boleh Pak. Sorry. Sudah terlihat belum? Terlihat Pak. Oke, ini dia dulu jurusannya yang ada di Prastia Mulia. Jadi kalau IPA itu bisa masuk kemana aja.
Jadi semua yang dimiliki di Prasmul ini 14 jurusan, dia bisa pilih ke antara 14 jurusan ini, gitu. Nah, kalau IPS itu hanya boleh di Prasmul ini ambil jurusan yang ada di SBE atau School of Business and Economics, itu ada accounting, ada branding, ada business economics, ada event, ada finance and banking, ada hospital business dan international business law. Lalu di STEM yang bisa dipilih oleh anak IPS, business mathematics atau aktuaria, kemudian ada digital business technology atau software engineering. Jadi ada 10 untuk anak IPS yang bisa ambil di Prastia Mulia jurusannya. Bisa pilih maksudnya ya. Tapi tetap nanti kuliahnya hanya satu aja, satu jurusan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ervin atas jawabannya nih. Mudah-mudahan membantu pertanyaan tadi. Saya mau lanjut nih Pak, yang tadi saya ingin juga bertanya-tanya nih Pak mengenai kita membahas mengenai jurusan nih. Saya ingin tahu sih Pak, jurusan yang banyak peminatnya nih Pak di Universitas Prastamulya itu kalau boleh tahu apa sih Pak? Mungkin bisa sedikit diceritakan juga Pak. Seperti itu. Baik. Yang menjadi favorit di Prasmul jurusannya itu adalah S1 bisnis pastinya. Karena Prasmul dari dulu dikenalnya universitas yang berorientasi kepada bisnis. Nah, karena memang tadi pendirinya aja pada pembisnis, ya kan? Dan Prasmul sendiri dulu tuh dibentuk karena inisiasi dari Presiden Soeharto yang mengumpulkan para pembisnis ini untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Akhirnya mereka menyepakati untuk membuat sekolah bisnis, dulunya S2 dulu sebelum adanya S1. Jadi kita adalah the pionir yang ngebuat program bisnis yang bergelar MBA waktu itu. Karena di Indonesia sendiri belum ada gelar untuk jurusan Business and Administration. Jadi kalau dulu namanya MBA, sekarang diganti MM gitu atau Magister Management. Nah, dari semenjak itulah mulai karena memang banyak anak-anak dari karyawan-karyawan para pengusaha tersebut yang berkuliah di Prastia Mulia dan mereka tahu kualitas Prasmul seperti apa, akhirnya mereka menyuruh anak-anaknya untuk kuliah di Prastia Mulia. Akhirnya S1 dibentuk pada tahun 2005 waktu itu. Sehingga sampai saat ini di Prasmul lebih dikenal dengan universitas bisnis yang bisa dibilang terbaik mungkin kata orang-orang gitu. Bukan kita yang bilang sendiri, tapi masyarakat yang bilang bahwa Prasmul adalah yang terbaik di bisnis gitu. Oke. Baik, Makanya Pak, yang paling banyak tuh diminatnya adalah bisnis. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Ini sudah ada dari kelompok juga nih. Kalau pilih branding nggak ada beasiswa ya Pak? Bayar full kah? Oke, beasiswa di Prastia Mulia itu terbuka untuk semua jurusan yang ada di Prastia Mulia, gitu. Yang penting dia baru pertama kali coba tes masuk Prasmul, itu adalah kesempatannya. Kalau misalnya dia, ini kan sudah masuk gelombang kedua, dia baru pertama kali coba nih di gelombang kedua, itu dia punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Dia tinggal berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin pada saat melaksanakan tes, gitu. Karena di Prasmul untuk mendapatkan beasiswanya kita lihat dari hasil tesnya. Kalau misalnya hasil tesnya sangat memuaskan atau memiliki nilai yang cukup di batas ambang untuk mendapatkan undangan beasiswa, kita langsung berikan undangan kepada siapapun dan berapapun jumlahnya. Kalau misalnya mereka memang mendapatkan pada posisi tersebut gitu. Jadi terbuka untuk siapapun yang baru pertama kali coba tes masuk Prastia Mulia. Tapi kalau misalnya dia sudah, anggaplah maaf, dia yang gelombang kedua ini tidak berhasil, dia nyoba lagi gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga itu dia sudah benar-benar tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan mengenai yang tadi ya Pak, jika pilih branding Ya. apakah nggak ada beasiswa ataukah bayar full seperti itu. Saya lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaannya itu adalah maaf tadi katanya setiap siswa yang mendaftar harus ada 2 pilihan nih Pak. Bisa pilih dari 14 pilihan jurusan ini atau kalau STEM ya 2 dari STEM semua atau boleh 1 dari STEM dan 1 dari Business and Economics, kira-kira seperti itu Pak. Oke. Kalau anaknya pilih jalur tes, kalau jalur tes itu boleh across jurusan gitu. Boleh 1 STEM, boleh 1 SBE gitu. Tapi kalau dia pilih jalur prestasi atau jalur non tes atau jalur rapot, itu dia nggak bisa cross jurusan.
Jadi harus satu SBE, yang keduanya SBE. Yang satu STEM, yang keduanya STEM. Gitu. Itu untuk jalur prestasi atau jalur rapot. Tapi kalau jalur tes, dia pilih STEM 1, SBE 1, boleh. Gitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Lanjut lagi nih Pak, ini teman-teman sepertinya penasaran nih dengan Universitas Prastamulia nih Pak. Ini ada pertanyaan, seperti yang tadi Bapak bilang, Prastamulia itu kan terkenal di jurusan bisnisnya nih. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat bisnis Prasmul itu berbeda dari universitas lainnya nih? Banyak banget nih yang selalu bertanya seperti ini ya. Prasmul itu kenapa sih bisa dibilang yang terbaik atau bisa dibilang memiliki berbeda dengan universitas lain sehingga banyak banget yang Prasmul. Prasmul yang pertama adalah pionir dalam hal jurusan bisnis. Kita adalah yang pertama yang membuat program bisnis di Indonesia. Yang kedua, di Prasmul itu basisnya tidak hanya theoretical, tapi juga practical. Practical di sini nggak cuma sekedar omongan aja, tapi real ketika kalian berkuliah di Prasetya Mulia, praktikalnya tuh banyak banget gitu. Sampai anak-anak tuh sampai stres sendiri gitu. Sampai mereka tuh harus sampai jam 2, jam 3 pagi masih mengerjakan tugasnya gitu. Saking banyaknya tugas yang memang berkaitan dengan praktikal tersebut. Kayak gitu. Dan di Prasmul yang ketiga banyak banget kolaborasi. Kolaborasinya nggak cuma sekedar kolaborasi dengan teman atau teman sekelas, tapi kolaborasinya bisa dengan antar jurusan, bisa juga kolaborasi dengan pemerintahan, bisa juga kolaborasi dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang keempat, Prasmul memiliki real project yang kita dapatkan langsung dari perusahaan yang memang kita kerjasama dengan Prasmul. Jadi kalian akan mendapatkan, misalnya, kalian tahu program produk teh botol Sosro yang saat ini ada botolnya itu bentuknya botol tapi dia dari plastik. Zaman dulu tuh nggak ada, ya nggak? Dulu tuh botol ya botol beling, ya kan? Nah, si teh botol Sosro ini datang ke Prasetya Mulia dan dia meminta bantuan Prasmul untuk melakukan analisis kira-kira apa yang harus dia berikan kepada masyarakat untuk bisa bersaing dengan kompetitornya. Akhirnya anak-anak Prasmul melakukan riset dan lain sebagainya, dibuatlah teh botol Sosro yang bentuknya botol sama, tapi dia dari plastik, seperti itu. Nah, itu adalah hasil riset dari anak Prasetya Mulia. Nah, maka dari itu Prasmul real project yang bisa didapatkan dari perusahaan. Bahkan di sini kalian bisa langsung di-hire langsung oleh mereka kalau memang kalian memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan tersebut. Kayak gitu. Yang kelima, di Prasmul kalau untuk jurusan S1 bisnis, kalian nggak ada skripsi, tapi kalian harus bikin bisnis yang harus berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Gitu. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Ada alumni yang kuat, fasilitas yang lengkap, ada jurnal-jurnal yang lengkap juga, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, ini mungkin selain teman-teman mengetikkan pertanyaan dari kolom chat, kalau teman-teman mau tanya langsung nih, bisa untuk raise hand dan nanti setelah saya persilahkan bisa on cam dan juga unmute ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman partisipan yang penasaran dan mau tanya langsung, bisa nanti raise hand terlebih dahulu. Seperti itu nih. Tadi ada yang raise hand tuh kayaknya. Iya, tadi sempat ada yang raise hand. Menghilang terusnya. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Ini ada satu pertanyaan yang ngechatnya melalui direct message. Mungkin aku mau ngingetin dulu buat teman-teman semuanya. Nanti kalau jika ada pertanyaan bisa langsung saja ketiknya di everyone ya teman-teman di kolom chat. Ini ada pertanyaan melalui direct message. Apakah ada jurusan actuarial science? Jika ada, keuntungan apa saja yang didapat jika mengambil di sana? Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke. Ya, kita punya aktuaria gitu. Yang kita masukkan ke dalam S1 Business Mathematics. Jadi di S1 Business Mathematics itu akan ada 3 subjek yang bisa kalian pilih ketika kalian nanti masuk ke semester kelima. Yang pertama adalah aktuaria, yang kedua adalah matematika bisnis, yang ketiga adalah matematika keuangan. Maksud saya matematika industri. Jadi ada 3, aktuaria, matematika industri, dan matematika keuangan. Lalu apa yang dipelajari oleh di aktuaria? Ya, di aktuaria kalian akan belajar tentang pastinya ilmu matematika yang bisa kalian terapkan dalam dunia bisnis atau di dunia industri atau di dunia usaha, kayak gitu. Nah, di aktuaria sendiri kalian akan melakukan forecasting pada suatu
pembukuan keuangan suatu perusahaan, atau kalian bisa juga menganalisis kayak misalnya karena aktuari ini kebanyakan mereka bergeraknya atau posisinya ada di bagian keuangan biasanya, keuangan suatu perusahaan. Dan kalian bisa melihat keuangan tersebut sehat atau tidak oleh seorang aktuaris. Jadi profesinya namanya aktuaris, ilmunya namanya aktuaria. Nah, aktuaris ini pun ada dua, ada aktuaris junior dan aktuaris senior. Saya sebutnya seperti itu. Saya lupa namanya apa, tapi itu akan ada sertifikasi aktuaris sendiri. Jadi kalau misalnya mau yang junior itu harus lolos sampai dengan level ke-7 atau tes ke-7. Kalau untuk yang senior atau yang lebih atasnya itu yang bisa melakukan tanda tangan terhadap laporan keuangan kepada OJK atau pihak terkait di pemerintahan, itu adalah kalian harus lolos tes aktuaris itu sampai dengan level 10 gitu. Baru bisa menjadi aktuaris yang bisa melakukan tanda tangan terhadap laporan keuangan di suatu perusahaan tertentu. Dan itu gajinya udah luar biasa besar gitu. Kenapa di Prasmul ini ada aktuaria? Karena kita mengacu kepada kebutuhan industri dan juga Presiden Jokowi pernah bilang bahwa di Indonesia kekurangan aktuaris, sehingga Indonesia harus bisa meluluskan kurang lebih 1.000 aktuaris di Indonesia selama kurang lebih 1 tahun. Sedangkan yang ada program aktuaria itu nggak banyak universitas yang membangun atau membuat aktuaria. Dan keuntungannya apa? Kita bekerja sama dengan organisasi aktuaris Indonesia, yaitu KAI, dan juga aktuaris internasional, gitu, Persatuan Aktuaris Internasional. Jadi kita punya kerjasama dengan mereka, sehingga kalian bisa langsung melakukan tes dengan mereka, gitu. Kita akan berikan informasinya untuk kalian bisa mempelajari kira-kira apa yang akan keluar pada saat tes aktuaris nanti, seperti itu. Dan karena apa? Pembelajaran di Prasmul juga di Business Mathematics itu adalah 70% kurikulum di Prasmul itu sudah mengacu kepada aktuaris nasional maupun internasional. Jadi kita bekerja sama dengan University of Toronto, Kanada. Jadi mereka merupakan salah satu pemilik jurusan aktuaris terbaik di dunia. Gitu. Jadi kalian punya kesempatan buat bisa mendapatkan gelar aktuaris internasional sehingga kalian bisa bekerja di dunia internasional. Gitu, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Erpin atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang berikutnya ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir ya Pak di sesi tanya jawab kita pada kali ini. Oke, untuk pertanyaannya nih Pak, ini mungkin mengenai tadi Pak Erpin kan sempat bicara mengenai magang di liburan semester 1 dan juga semester 8 nih. Apakah Prasmul itu bekerja sama dengan perusahaan tertentu nih Pak untuk dijadikan sebagai tempat magang mahasiswanya seperti itu Pak? Mungkin bisa minta tolong dibantu untuk menjawab. Boleh. Ya, jadi Prasmul betul kita ada magang itu 2 kali. Magang yang pertama dilakukan ketika liburan semester 1, magang yang kedua ketika semester 8. Nah, yang semester 1 ini magangnya kalian boleh cari sendiri kalau misalnya kalian mau, karena itu pada saat liburan ya. Kadang ada anak-anak yang pulang ke kotanya masing-masing sehingga mereka mau magangnya di kotanya gitu. Nggak masalah. Karena untuk magang semester 1 ini adalah untuk pembelajaran mereka. Seperti apa sih mereka bekerja, seperti apa sih bekerja itu gitu, supaya mereka punya sense of kayak di gue nggak mau nih bekerja hanya menjadi seorang seperti ini nantinya gitu. Jadi ketika mereka come back to the Prasmul, mereka bisa kayak melakukan effortnya lebih keras lagi supaya mereka ingin menjadi seorang pemimpin di suatu perusahaan tersebut atau ingin menjadi owner bahkan. Nah, dari situlah kita maksudkan magang tersebut. Makanya magang di yang liburan semester 1 ini boleh di mana aja, boleh posisinya sebagai apa aja, tidak sesuai jurusan juga tidak apa-apa. Boleh cari sendiri, boleh dapat dari Prasmul karena Prasmul punya banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan atau menyalurkan mahasiswa-mahasiswa Prasmul yang ingin magang. Jadi kita ada organisasi, kita ada departemen namanya CDC atau Career Development Center, yang mana di situ adalah tempat buat kalian mau cari perusahaan-perusahaan yang mungkin kerja sama dengan Prastia Mulia gitu. Kecuali magang yang semester 8 ya. Magang yang semester 8 itu harus sesuai dengan jurusan karena biasanya itu sekaligus untuk menyelesaikan skripsi biasanya. Baik, terima kasih Pak Erpin atas jawaban yang diberikan oleh Pak Erpin. Ini kami harap tadi seluruh sesi tanya jawab kita pada hari ini itu sudah terjawab dengan baik dan memuaskan untuk teman-teman semuanya.
Apalagi tadi kita di sini juga membahas banyak hal ya Pak terkait jalur masuk ke Prasetya Mulia, kemudian mengenai biaya masuknya juga, kemudian ada ada bekerjasama terkait dengan magang tadi yang terakhir, kemudian terkait jurusan dari yang STEM dan juga bisnis dan economics-nya seperti itu. Nah, Saya ada informasi yang ketinggalan. oh iya Pak, silakan Pak. Jadi kita akan ada online trial class namanya. Jadi teman-teman yang mau tahu jauh lagi tentang jurusan-jurusan yang ada di Prasetya Mulia, kita akan buka online trial class mulai dari hari Senin tanggal 21 September ini. Jadi kalian bisa langsung daftar di www.prasetyamulia.link/online class. Mungkin saya akan kirimkan ke kolom chat, ini dia. Jadi ada beberapa informasi juga. Kalau kalian mau daftar online trial class, itu saya sudah masukkan linknya juga di bawah. Jadi ada online trial class yang bisa kalian ikuti untuk semua jurusan yang ada di Prasetya Mulia. Atau kalian bisa cek di Instagram kita di @prasmul. Baik teman-teman semua, untuk mengakhiri sesi pada kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement nih Pak, dari Pak Erpin? Silahkan. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada tim Bidik Week 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada saya, terutama Prasetya Mulia, untuk memberikan informasi terkait Universitas Prasetya Mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada SMA Loyola yang telah juga memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kepada siswa-siswi, teman-teman semua yang hadir pada acara sesi presentasi Prasetya Mulia pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasme kalian semua, atas semua pertanyaan yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawaban yang saya berikan bisa memuaskan kalian, artinya bisa menambah lagi pengetahuan kalian. Begitupun dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambahkan ilmu atau wawasan kalian terkait jurusan-jurusan saat ini, atau mungkin apa yang akan kita hadapi nanti. Satu pesan dari saya adalah ketika kalian pilih jurusan nanti, pilihlah jurusan sesuai dengan passion kalian, dengan hati nurani kalian. Jangan sampai kalian pilih jurusan karena ikut-ikutan teman, ikutan tren, apalagi karena paksaan. Baik itu paksaan dari teman ataupun paksaan dari orang tua. Coba kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian supaya kalian bisa memaksimalkan jurusan yang kalian inginkan sesuai dengan passion kalian, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah kalian pilih. Karena jurusan pada saat kuliah ini akan bisa menentukan masa depan kalian nantinya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan stay safe, stay healthy.